Kuliah Lahja Arabiyah dengan dosen pengampu Dr. Haji Aang Saiful Milah MA. Dan pembahasan yang akan saya bawa di sini adalah pengaruh lahja dalam komunikasi sosial. A. Pengertian lahja. Secara etimologi, lahja seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab, bermakna gemar dengan sesuatu, mengucapkan, dan membiasakannya. Sealu dengan makna ini, dalam Kamus Al-Munjid disebutkan pula bahwa lahja berarti bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan olehnya. Dari makna etimologi ini bisa dipahami bahwa lahja merupakan sebuah ragam bahasa yang lebih disenangi, lebih biasa dipraktekkan, dan lebih mudah dianjurkan dan lebih mudah diujarkan oleh individu-individu dari suatu komunitas bahasa tertentu dalam kehidupan keseharian mereka. Lahja atau dialek bisa menjadi ciri khas bagi seseorang atau suatu komunitas bahasa tertentu. Karenanya, lahja sebuah kabilah suku menurut Iskandari dan Anani merupakan bahasa suku tersebut yang di dalamnya terdapat ujaran yang tarkik, menipiskan atau menghaluskan, tafkhim menebalkan, tamam menyempurnakan, tarhim memerdukan, alhamz menekan, talyin melunakkan, sur'ah mempercepat, put memelankan, wasl hamzah tidak dibaca, qat'u hamzah tetap dibaca. Ada dan tidaknya imalah bacaan antara fathah dan kasroh dan tekanan-tekanan suara lainnya. Adapun secara terminologi, lahja atau dialek dalam Kamus Longman diartikan sebagai variasi dari sebuah bahasa yang dipergunakan di suatu bagian dari sebuah negara yang variasi itu berbeda dengan variasi-variasi lainnya dari bahasa yang sama dan sejumlah kata atau gramatikalnya. Lebih terperinci lagi, Daud mengartikan bahwa lahja atau dialek yaitu cara pemakaian bahasa yang berbeda dari cara-cara lainnya di dalam suatu bahasa karena masing-masing memiliki ciri-ciri kebahasaan yang khusus dan tiap-tiap cara ini bersama-sama juga dalam membentuk ciri-ciri kebahasaan tersebut yang bersifat umum. Definisi Daud di atas selalu dengan definisi yang diberikan oleh Anis, sebagaimana Daud mengakuinya bahwa dialek adalah kumpulan sifat-sifat kebahasaan yang dihubungkan dengan lingkungan tertentu, yang dalam sifat-sifat ini semua individu dari lingkungan tertentu ini bersekutu. Lingkungan tertentu dialek ini hanyalah sebuah bagian dari lingkungan yang lebih luas yang menghimpun berbagai dialek dan seperti dialek memiliki ciri-ciri khusus. Semua dialek ini bersekutu dalam satu kumpulan ciri-ciri kebahasaan umum, yaitu satu bahasa yang berbeda dengan bahasa yang lain. Dalam hal ini, Daud memberikan contoh bahasa Arab di mana cara pemakaian bahasa Arab orang Mesir berbeda dengan pemakaian bahasa orang Sudan, Maroko, dan seterusnya. Meskipun di antara semua cara pemakaian bahasa ini terhimpun sifat-sifat dan ciri-ciri kebahasaan yang bersifat umum yang menjadikannya dalam satu bingkai bahasa, yaitu bahasa Arab. Misalnya orang Mesir berkata ma'arafasya, sedangkan orang Saudi berujar ma'adri untuk menunjukkan ketidaktahuan. Dari makna-makna dialek atau lahja di atas, baik yang menurut etimologi maupun terminologi, bisa dipahami pula bahwa dialek atau lahja dengan bahasa memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan keduanya ini terletak pada hubungan umum dan khusus. Bahasa lebih umum daripada dialek. Dialek terhimpun dalam sebuah bahasa, sedangkan sebuah bahasa bisa mencakup berbagai macam dialek yang memiliki ciri-ciri khusus kebahasaan dan dialek-dialek tersebut bersekutu dalam ciri-ciri kebahasaan umum yang menyatukan semuanya. B. Pengaruh lahja dalam komunikasi sosial. Lahja Arab dalam komunikasi sosial di dunia Arab memiliki peran yang sangat penting. Ini mencerminkan kekayaan budaya dan keragaman bahasa dalam wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa cara bagaimana lahja Arab mempengaruhi komunikasi sosial. Yang pertama, identitas regional. Lahja Arab adalah bagian penting dari identitas regional. Orang yang berasal dari daerah tertentu sering menggunakan lahjah mereka dengan bangga sebagai cara untuk mengidentifikasikan asal-usul mereka. Ini bisa menjadi topik pembicaraan yang penting dalam percakapan sosial. Yang kedua, penerimaan sosial.
Orang sering merasa lebih nyaman berbicara dalam lahjah mereka sendiri ketika berkomunikasi dengan teman, keluarga, dan sesama penutur lahjah yang sama. Ini menciptakan ikatan sosial yang kuat dan memberi rasa kebersamaan. Yang ketiga, kepentingan dalam pariwisata. Pariwisata adalah industri besar di beberapa negara Arab, dan orang-orang yang bekerja di sektor ini sering harus berkomunikasi dengan wisatawan dari berbagai negara. Oleh karena itu, bahasa Arab standar sering digunakan dalam industri ini untuk memungkinkan komunikasi yang lebih baik. Yang keempat, media dan hiburan. Media dan hiburan seperti film, musik sering menggunakan bahasa Arab standar untuk mencapai audiens yang lebih luas. Namun dalam beberapa konteks hiburan lokal, lahjah sering digunakan untuk menciptakan karakter atau suasana yang autentik. Yang kelima itu pengaruh kosakata. Lahjah dapat memiliki pengaruh pada kosakata dalam bahasa Arab. Beberapa kata atau frasa mungkin berbeda dalam penggunaan atau artinya antara berbagai lahjah. Dan ini dapat mempengaruhi pemahaman dalam komunikasi antar berlahjah. Yang keenam, pembelajaran bahasa. Orang-orang yang belajar bahasa Arab sering dituntut untuk memahami variasi lahjah, terutama jika mereka berencana untuk berkomunikasi di berbagai wilayah. Ini memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam berkomunikasi dengan penutur lahjah yang berbeda-beda. 7. Toleransi dan pemahaman. Pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan lahjah sangat penting dalam komunikasi sosial di dunia Arab. Orang yang menghargai variasi bahasa ini lebih memungkinkan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Jika berkomunikasi di dunia Arab, penting untuk diingat bahwa bahasa Arab standar umumnya digunakan dalam situasi formal, seperti bisnis dan pemerintahan. Sementara variasi lahjah sering digunakan dalam konteks sosial dan informal. Kesadaran akan perbedaan ini dapat membantu dalam memahami dan berpartisipasi dalam komunikasi sosial yang beragam di wilayah tertentu. Ada pula pengaruh lahjah secara umum. Bahasa Arab memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari bahasa Arab. Yang pertama, agama Islam. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, kitab suci agama Islam. Sebagai bahasa Al-Quran, Arab memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam agama Islam. Muslim di seluruh dunia mempelajari bahasa Arab untuk memahami dan menghafal Al-Quran, serta untuk beribadah dan memahami ajaran Islam dengan lebih baik. 2. Kebudayaan Arab. Bahasa Arab adalah bahasa asal dari budaya Arab yang kaya. Sastra Arab, puisi, musik, seni, dan arsitektur memiliki akar dalam bahasa Arab. Puisi Arab seperti qasidah dan ghazal memiliki pengaruh yang besar dalam tradisi sastra di dunia. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Bahasa Arab adalah bahasa ilmu pengetahuan dan pendidikan di masa lampau. Banyak karya ilmiah klasik seperti karya-karya Ibnu Sina atau Avicenna dalam bidang kedokteran dan filosofi ditulis dalam bahasa Arab. Universitas-universitas kuno pula di dunia Islam mengajar dalam bahasa Arab. Yang keempat, bahasa universal Muslim. Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa komunikasi antar Muslim di seluruh dunia. Ini memungkinkan umat Islam dari berbagai budaya dan latar belakang etnis untuk berkomunikasi dan memahami ajaran agama dengan lebih mudah. 5. Perdagangan dan diplomasi. Bahasa Arab digunakan dalam perdagangan dan diplomasi di banyak negara di Timur Tengah dan sebagian di Afrika. Ini membantu memfasilitasi hubungan bisnis dan diplomatik di kawasan tersebut. 6. Pengaruh linguistik. Bahasa Arab juga memiliki pengaruh linguistik yang signifikan pada bahasa-bahasa lain, terutama dalam bahasa-bahasa yang digunakan di wilayah yang pernah dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Contoh pengaruh ini bisa ditemukan dalam kosakata dan tata bahasa-bahasa seperti Spanyol, Portugis, Persia, dan Turki. 7. Teknologi modern.
Bahasa Arab tetap relevan dalam konteks teknologi modern, terutama dalam bidang komunikasi, media, dan teknologi informasi. Arab adalah salah satu bahasa yang didukung oleh teknologi dan perangkat lunak modern. Pengaruh bahasa Arab yang luas ini mencerminkan pentingnya bahasa ini dalam sejarah budaya, agama di dunia Islam dan di luarnya. Mungkin cukup sekian pembahasan pengaruh lahja dalam komunikasi sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.